antara pembahasan tentang kalam dan ilmu kalam. Baik. Nah, pembahasan kalam ini terkait dengan salah satu pembahasan dalam bidang studi ilmu balaghah. Oke, silahkan dari kelas A dulu. Silahkan, Mbak. Iya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ilmu balaghah, yaitu kalam. Next. Dalam ilmu balaghah, kalam khobar atau khobariyah tergolong kepada pembahasan ilmu ma'ani, yakni ilmu membahas tentang makna-makna yang tersirat dari suatu kalimat. Ilmu ma'ani terdiri dari dua pembahasan, yaitu kalam khobar dan kalam insya. Menurut Mustafa Amin, kalam khobar ialah kalam yang sah untuk dikatakan pada si pembaca, bahwa kalam itu bisa dikatakan benar ataupun salah. Apabila sebuah perkataan itu sesuai dengan kenyataan, maka kalam itu dikatakan dengan kalam benar. Dan apabila tidak sesuai dengan fakta, maka kalam itu adalah kalam yang dusta. Menurut Sebentar, Mbak. Ya, Tahan dulu. Ya. Nah, beruntungnya kita Indonesia itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu sesungguhnya ya bukan bahasa peradaban ya, peradaban asli kita ya. Nah, faktanya memang bahasa Indonesia itu banyak mereduksi atau banyak mengambil kosakata dari bahasa lain ya. Bahasa Inggris, ada bahasa Belanda mungkin ya. Dalam bidang hukum itu banyak sekali istilah yang diambil dari bahasa Belanda. Kemudian juga salah satunya adalah bahasa Arab. Nah, beruntung karena pembahasan kita ini ya terkait dengan tadi ya kata yang diambil dari bahasa Arab yaitu kabar. Kabar itu sudah menjadi bahasa kita ya Indonesia secara baku. Namanya kabar itu ya ada namanya kabar yang benar dan juga ada kabar yang tidak benar atau kabar burung. Kabar burung belum tentu kebenarannya. Nah, dalam bahasa medsos, kabar burung, kabar yang tidak benar, itu sering diistilahkan dengan hoax. Ya, dengan hoax. Nah, kurang lebih seperti itu. Namanya kalam khobar itu ya ma yahtamilu sidq wal kadzib. Ya, jadi kabar yang belum tentu kebenarannya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Baik, silakan dilanjutkan. terima kasih, Bapak. Menurut Abdurrahman Al-Ahdori berpendapat, ma ihtamala sidqu wal kadhibu. Ya, caranya baca bukan begitu, Mbak. Jadi setiap Ya, kita Mbak. kelas B, itu kita gantian. Misalnya, ayo gantian kelas B gitu baca gitu. Ya udah, kita baca dari yang Bapak kan biasanya ini disuruhnya melanjutin kan ya atau yang Ya, Mbak Ita bicara sama siapa, Mbak? Oh ya maaf Pak. Ya, baik. Cara bacanya bukan begitu, Mbak Makalah ya, Mbak Makalah. Bukan begitu, Saudara. Ya, karena ini adalah hamzah wasal. Jadi bacanya mahtamalas sidqa wal kadhiba atau wal kidba, ya. Mahtamala sidqo wal kadhiba. Dalam khobar ialah perkataan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dan Imam Al-Hashimi berpendapat, al-khobaru huwa ma yahtamilu sidqu wal as-sidqa ma yahtamilu as-sidqa. Al-khobaru huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhibu lidzatihi. Wal kadhiba lidzatihi. Wal kadhiba lidzatihi.
Dalam khobar ialah sesuatu perkataan yang dikatakan benar atau salah menurut zatnya itu sendiri atau perkataan. Selanjutnya, ditinjau dari kondisi. Tahan dulu Mbak, sebelum Baik, Kak. ke pembagian kalam khabar. Coba kelas B dulu. Ya, silahkan. Baik, selanjutnya bagian kelas B, kalam khabari. Istilah kalam khabari terdiri dari dua kata, yaitu kalami dan khabari. Kalam merupakan lafaz-lafaz bersifat cukup dalam sebuah kalimat, sedangkan khabari bermakna berita atau kabar. Kata khabari menunjukkan makna berita atau pesan. Ma yahtamilu sidqu wal kadhibu li dzatihi. Ma yahtamilu sidqa, Mbak. Oh iya. Jadi maf'ul bihi. Ya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah Sidqo. jadi kalau kita i'rab gimana? Kalamul khabar atau kalam al-khabari huwa. Jadi dalam kita membuat istilah itu, karena ini pelajaran bahasa Arab, Mbak, ya. Jadi harus betul ya dalam membuat transliterasi. Mana yang dipilih itu harus konsisten dalam penggunaan istilah itu. Karena likul difan dan mustalahat. Tiap disiplin ilmu itu punya terma, punya istilah, punya mustalah bahasa Arabnya masing-masing. Ya. Jadi dari situ kita terlihat ya kita itu paham atau tidak dengan sebuah fan atau disiplin ilmu. Ya. Indikatornya adalah kita memahami setiap istilah dan bisa menggunakan secara tepat. Itu ya. Nah, kalau terkait dengan pembahasan kita itu pilih di antara dua, ya, bukan pilih di antara empat, ya, dipilih di antara dua. Mau terkib idafi atau terkib an-na'at wal man'ut. Ya, as-sifah wal mau' wal mau'. Mau kalamul khabar atau kalamul khabar atau al-kalam al-khabari atau dalam bentuk nakirah kalam khabari. Ya, jangan kalam khobar, ya, kalamul khobar, ya, kalamul khobar menunjukkan itu adalah terkib idhafi, terkib apa mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Nah, kalam khobari boleh, ya, kalam khobari, jadi dia sifat mausuf, ya, ada ya nisbat di situ. Tapi kalau kalam khobar itu dia enggak bingung itu ya, bahasa Arab enggak, bahasa Indonesia juga enggak, kan? Jadi harus ada yang dua, kalamul khobar atau kalam al-khabari atau kalam khobari. Ya. Oke ya. Nah, tadi Pak Ziyad bahas apa? Oh ya, i'rabnya ma, kenapa? Tadi kok diulang salahnya. Di kelas sebelumnya kan sudah Pak Ziyad benarkan. Ya, mah kalau di kelas sebelumnya kan tadi pakai fi'il madhi kan. Mahtamala sidqa wal kadhiba. Nah, kalau di sini ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatihi. Nah, kenapa di sini dibaca dhammah jadi apa ini? Mbak, yang betul adalah dibaca nasab karena dia maf'ul bih. Lalu failnya yang mana, Mbak? Apa makalah? Kalau as-sidqa dibaca nasab karena dia kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Nah, lalu failnya yang mana?
fa'ilnya adalah dhamir a'id, ya, yang kembali kepada ma, ya, karena ma itu ma, man, alladhi itu adalah isim mausul. Ya, Mbak ya? Oke, lanjut. Yang artinya pembicaraan yang mengandung kemungkinan besar atau bohong semata-mata dilihat Kemungkinan dari benar, bukan kemungkinan besar. oh, Pak. Yang artinya pembicaraan yang Apa? Ya, silakan. Yang artinya pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar atau bohong semata-mata dilihat dari pembicaranya itu sendiri. Zainuddin dan Nurbayan menambahkan bahwa kalamul khabari ialah pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar atau bohong semata-mata dilihat dari pembicaraan itu sendiri. Dalam redaksi lainnya, Qasim dan Daib mengatakan bahwa kalamul khabari adalah perkataan yang mengandung kalam khabari, jangan pakai kalamul khabari. Kalam khabari. Kalam khabari adalah perkataan yang mengandung kebenaran dan kebohongan. Perkataan disebut benar jika sesuai dengan kenyataannya, sedangkan perkataan yang bohong menyalahi atau tidak sesuai dengan kenyataan. Baik. Next. Sebentar. Sebelum ke tujuan, coba mari kita tengok kelas C. Apakah juga sama? Lanjut, Bun. Belumnya, Mbak? Pak. Di ini, Pak. Saya tambah pembahasan ilmu ma'ani soalnya. Coba lihat. Oh, iya. Oh ya, ini sudah pernah ini ya, nggak salah. Iya, Pak. Iya. Nah, terus apa ta'rif dari kalam khabari? Kalamul khabar? Di bawahnya ada. Bun, mana? Slide 7, Bun. Oke. Baik, pengertian kalam khobar. Kalam khobar atau kalimat berita adalah kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Bila kalimat itu sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya dianggap benar. Dan sebaliknya, bila kalimat itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya dianggap dusta. Menurut Mustafa Amin, yang dimaksud dengan kalam khobar ialah fal khabaru ma yasihu ayyuqalu liqailihi ayyuqala liqailihi annahu sadiqun fihi aw kadzibun. Fa in kana al-kalamu tabiqan lil waqi'i kana qailuhu sadiqan wa in kana ghairu mutabiqin lahu kana qailuhu kadziban. Iya, tolong nanti tulisannya dibenarkan, Mbak ya. Fa'in, ya. Fa'in itu i-nya itu hamzah qata, ada hamzahnya di situ. Kemudian wa in yang kedua, wa in kana ghairu mutabiqin lahu kana qailuhu kadziban. Ya. Baik, Gus, Pak. ini ada terminologi atau pengertian secara istilah yang berbeda dengan kelas sebelumnya. Kelas yang pertama tadi, kelas A, pakai sigat madhi ya, mahtamal as-sidqa wal kadhiba, ya, yang paling simpel ya, definisi tentang khobar. Kemudian kelas B menggunakan sigat apa? Fi'il mudhari ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba lidzatihi, dan kelas C ya, fal khabaru ma yasihhu an yuqala liqailihi annahu sadiqun fihi aw kadzibun. Ya, bagus. Lanjut. Selanjutnya, menurut Imam Al-Hashimi, yang dimaksud kalam khobar ialah sama kayak tadi, Pak. Al-khobaru huwa ma sidqa
wal kadhiba li dzatihi. Ya, baik. Kalau dalam disiplin ilmu hadis, kalam khobar ini apa nih? Ya, adalah hadis itu sendiri. Hadis itu bimakna al-hadis bimakna al-khabar. Ya, jadi pengertian hadis itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi sesuatu kabar, ya, kabar yang disandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan atau takrir, tujuan dari Nabi. Terlepas apakah kabar tersebut valid atau tidak. Nah, dalam disiplin ilmu mustalah, ya, ilmu hadis riwayah dan dirayah itu ada pembahasan terperincinya bagaimana cara melakukan validasi apakah hadis atau kabar itu valid atau tidak, benar-benar pernah dikatakan oleh Nabi atau tidak, penyandarannya betul atau tidak, betul-betul dari Nabi, ya. Nah, itu kita belajar ilmu mustalahil hadis, ya. Baik. Oke, lanjut, Mbak, dari kelasnya dulu. Tujuan penyampaian kalam khobar. Pada dasarnya, ketika seseorang menyampaikan sebuah berita kepada orang lain, ia memiliki dua tujuan, yaitu ifadah khobar atau faidatul khobar. Ifadah ya. Ifadah al-khabar. Ifadatul khabar. Ifadatul khabar. Ya. Memberitahu audiens tentang suatu berita yang belum diketahui. Contohnya, perkataan Abu At-Thayyib, wa ma kullu hawin lil jamili bifa'ilin, wa la kullu fa'alin lahu bimutammimin. Tidak setiap orang yang senang keindahan itu dapat mewujudkannya, dan tidak setiap orang yang mewujudkan keindahan itu sempurna. Maksudnya yaitu, untuk memberitahu kepada orang yang diajak bicara bahwa Abu At-Thayyib hendak menjelaskan kepada orang-orang yang mendengar tentang kelalaian dalam kebaikan yang dilakukan sebagian manusia. Yang kedua itu lazim al-faidah. Seorang pembicara. Jadi, Mbak, ya adik-adik sekalian, aghradul khabar, namanya aghrad dalam sebuah narasi, tujuan sebuah narasi, ya, atas motif atau dasar apa disampaikan, ya, itu yang paling tahu adalah mukhbirnya atau mutakallimnya, ya. Yang paling tahu tujuannya apa adalah mutakallim atau mukhbirnya, orang yang membuat narasinya. Tujuannya apa dia ngomong kayak gitu? Gitu ya. Jadi sangat sulit bagi kita yang tidak mendapati secara langsung dalam konteks apa, dalam situasi seperti apa sebuah narasi itu disampaikan, kita akan sulit untuk bisa mendeteksi tujuannya apa sebuah narasi itu disampaikan. Itu ya. Tapi secara garis besar, sebuah narasi itu disampaikan itu tidak akan lepas dari dua tujuan ini. Antara ifadatul khabar atau lazimul faidah. Ya, antara memberitahu orang yang belum tahu, atau tujuan lainnya adalah menegaskan apa yang sudah diketahui oleh orang, gitu ya. Oke. Ya, silakan Mbak dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya lazim al-faidah, seorang pembicara memberitahu audiens tentang berita yang telah diketahui oleh audiens. Sehingga pada hakikatnya pembicara bukan semata-mata ingin menyampaikan berita, tapi ingin memberitahu pada orang lain bahwa dirinya pun mengetahui berita yang telah mereka ketahui. Contohnya, laqad nahdata min naumikal yaumi mubakkiran. Sungguh benar-benar kamu bangkit dari tidurmu hari ini pagi sekali. Dari perkataan di atas,
Dapat kita ketahui bahwa pembicaranya tidak bermaksud sekedar memberitahukan sesuatu kepada pendengarnya, karena hukum yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan itu telah maklum atau biasa baginya sebelum pembicara menyampaikannya. Akan tetapi maksud dari pembicara tidak lain ingin menjelaskan bahwa dirinya juga tahu tentang isi berita yang ia sampaikan itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, coba kelas B, Aqradul Khabar. Baik, tujuan kalam khobar yang pertama adalah ifadatul khobar, yaitu suatu kalam khobar yang diucapkan kepada orang yang belum tahu sama sekali isi pembicaraan tersebut. Contohnya, wulidan nabiyyu amul fil wa uhiya ilaihi fi sinnil arba'in. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah dan diturunkannya wahyu kepada beliau ketika beliau berumur 40 tahun. Nah, dari contoh tersebut bahwa sang pembicara ingin memberitahu kepada orang yang belum tahu sama sekali tentang kelahiran Nabi Muhammad serta diturunkannya wahyu kepadanya. Ya, lalu yang kedua, jadi alangkah baiknya ini kita langsung ambil dari Al-Quran, Mbak. Banyak sekali ya. iya, Kalam khobar atau al-kalimat al-khabariyah, ya, itu kan bentuknya antara dua, ya, antara jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, setiap ada ayat dalam Al-Quran yang menggunakan menggunakan terkib atau susunan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka bisa dijadikan contoh. Nah, maka bisa dijadikan contoh dari kalam khobar ini. Antara dua tujuannya, ifadatul khobar atau lazimul faidah. Ya, nanti ini dibetulkan Mbak ya. Ifadatul khobar, i-nya itu adalah hamzah qata, harus ada hamzahnya. Ifadatul khobar. Bapak Ziyad suka menggunakan bentuk seperti ini ya. Tidak hanya transliterasinya saja yang lengkap, tapi juga redaksi aslinya dalam bahasa Arab itu juga ditulis. Jadi kita bisa tahu, ya, tahu bentuk redaksi aslinya itu seperti apa. Ya. Baik, jadi kembali lagi, hampir bukan hampir ya, banyak sekali contoh dalam Al-Quran. Kalau ada jumlah ismiyah atau fi'liyah, ya bisa dijadikan contoh. Ya, setiap misalnya nih cerita kisah dalam Al-Quran yang berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, ya itu bisa dijadikan contoh ya di Aghradul Khobar. Misalnya nih ya, Inna fir'auna ala fil ardi. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Ya. Wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal muslimin. Ya, dan seterusnya. Ya, semua bisa semua ayat Al-Qur'an yang bentuknya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah bisa dijadikan contoh. Baik, lanjut, Mbak. Baik, yang kedua adalah lazimul faidah, yaitu suatu kalam khobar yang diucapkan kepada orang yang sudah mengetahui isi pembicaraan tersebut. Tujuannya adalah hanya ingin memberitahu bahwa ia juga mengetahuinya. Contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Nah, sang pembicara tidaklah bermaksud memberitahu suatu berita dan hukum yang terdapat dalam kandungan ayat tersebut. Maksud lainnya adalah sang pembicara hanya ingin memberitahu bahwa berita yang ia sampaikan ia juga mengetahuinya. Lalu tujuan lain
faidah khobar dan lazimul faidah ialah al-istirham, ialah minta dikasihani. Seperti contoh, Robbi inni lama anzalta ilayya min khairin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yang artinya, Tuhanku, aku ini sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau berikan kepadaku. Lalu yang keempat ialah... Ini doanya Nabi siapa ini? Kenapa, Pak? Ini munajatnya, istirhamnya siapa? Istirhamnya... Nabi? Tolong kalau contoh ayat Al-Quran diberi data, Mbak ya. Ini surat apa, ayat berapa? Seperti yang lain. Khairi faqir. Faja'atuhu tahtahu la tamshi 'ala istihya. Nabi siapa ayo? Nabi Musa, Pak. Betul, Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas. Ya, silahkan lanjut. Lalu yang keempat ialah memperlihatkan kelemahan, idharud dhaif. Yang seperti contoh izharud du'fi atau dha'fi. Silahkan. Bil fathi au bid dhamm. Ya, bid dhammid dhad. Izharud dhafi, Pak. Ya, silahkan. Seperti contoh pada Quran surat Maryam ayat 4, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Yang artinya, Tuhanku, sesungguhnya aku lemah, tulangku dan kepalaku telah penuh uban. Lalu yang kelima, ialah memperlihatkan penyesalan, idharut tahsir. Contohnya adalah pada... di itu Mbak ya, tulisannya ada hamzahnya di bawah alif. Idharut dha'fi atau dhu'fi. Idharut tahassur. Ya. Iya, baik Pak. Contohnya pada Quran surat Al-Imran ayat 36, Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Yang artinya, Tuhanku, istriku telah melahirkan seorang wanita dan Allah mengetahui apa yang telah ia lahirkan. Ya, lalu Rabbi inni wada'tuha unsa. Wada'tuha Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu. Istriku, ya. Ini saya wada'tuha unsa, bukan istriku ini, Mbak. Ya, tolong bisa dilihat. Terjemahannya salah, Pak. Ya, tolong bisa benarkan nanti. Baik, Pak. Lalu yang keenam ialah tujuannya untuk kesombongan, yaitu seperti contoh pada perkataan Amru bin Kalsum ialah idza balagha fil qamu lana swabiyun takhorrolahu jabairu sajidin. Yang artinya jika seorang anak kami telah lepas menyusu, semua orang sombong akan tunduk menghormatinya. Ya, kenapa contohnya ini, Mbak? Di Al-Quran kan banyak itu. Mbak bisa mengutip perkataan iblis ketika menolak bersujud, ya, perintah dari Allah. Oke, baik Pak. Yang surat Al-Baqarah. Atau perkataan Fir'aun, qala ana rabbukumul a'la. Ya. Oh, baik Pak. Oke, lanjut. Oke, sebelum jenis-jenis sebenarnya susunan yang tepat itu jenis dulu, Mbak ya. Jenis dulu baru agradul khabar, baru tujuan kalam, ya. Agradul khabar. Jadi jenis dulu, ya. Aqsam kalamil khabar atau aqsam al-kalam al-khabari. Ya. Pilih salah satu. Baik, kelas A. Terima kasih. Kalau kelas A langsung ke ini, Pak. Apa? Ke bagiannya, dibagi menjadi 3 gitu. Gimana? Kalau kelas A langsung ke bagian. Ya, coba biar sama pembahasannya ke aghrad aja, ke tujuan. Untuk tujuannya sepertinya tidak ada, Pak, dibuat.
Ya berarti harus ditambahkan Mbak ya. Karena Baik, Pak. itu pembahasan yang juga inherent tuh penting ya dalam pembahasan tentang kalamul khabar atau Iya, Pak. kalam khabar. Ya, kalau tidak ada berarti silahkan disampaikan tentang pembagian. Nanti ditambahkan ya. Baik, Pak. Ya, silahkan Mbak. Ditinjau dari kondisi mukhotabnya, kalam khobar dibagi menjadi 3. Kalam ibtidai, Ya, yakni, nanti dikasih nomor Mbak ya, disusun yang rapi. oh Ya. iya baik Pak, nanti direvisi lagi. Kalam ibtidai, yakni apabila hati Bukan pakai ain Mbak. ibtidai. Ya, kalam ibtidai. Bukan begitu. Pakai hamzah. Ya, kalam ibtidai. Baik Pak. Kalam ibtidai, yakni apabila hati mukhotob bebas, kholiyul zihni, dari hukum yang terkandung di dalam kalimat yang akan diucapkan. Sederhananya, ketika mukhotab dalam kondisi tidak mengetahui apapun tentang informasi yang dibawakan oleh mutakalim. Dalam kondisi ini, kalam khobar yang disampaikan tanpa disertai dengan taukid atau penguat. Contohnya seperti perkataan akhuka qadimun, saudaramu datang. Dari Ya, perkataan ya nanti usahakan untuk mengambil contoh dari Al-Quran. Banyak sekali Mbak. Ya. Batas tadi kata Pak Ziyad, semua ayat Al-Quran yang bentuknya jumlah. ya Pak. Dari perkataan di atas, pembicara ingin menjelaskan kepada mukhotob apa yang belum diketahui oleh mukhotob, bahkan 1% pun. Jadi, pembicara menyampaikan hukum itu tanpa menggunakan taukid. Dalam tolabi, yaitu ketika mukhotob ragu-ragu tentang informasi yang diberitakan oleh mutakalim, mukhotob diperkirakan akan menerima informasi dari mutakalim. Oleh karena itu, perkataannya harus memakai taukid untuk meyakinkannya. Dalam kondisi demikian, lebih baik kalimat disampaikan disertai lafaz penguat agar dapat menguasai dirinya. Contoh seperti ungkapan in akhoka qadimun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Claudia. Pada Claudia, silahkan. Ini lanjut ya? Claudianya ada? Ini lanjut Iya. ya? Iya. Bapak Selanjutnya, Kak. di rumahnya katanya. Sesungguhnya saudaramu datang. Dari kalimat di atas, pembicara ingin menjelaskan kalam khobar kepada mukhotob dengan menggunakan taukid. Karena pembicara menilai perlunya memberi taukid untuk menguasai mukhotob yang sedikit ragu-ragu dengan khobar yang kita sampaikan. Kalam ingkari dimaksud dengan kalam ingkari yakni ketika mukhotob dalam kondisi mengingkari khobar yang disampaikan oleh pembicara, mengingkari isi kalimat yang disampaikan. Dalam kasus ini, pembicara harus memasukkan kalimat penguat lebih dari 1 ataupun 2, bahkan diharuskan lebih apabila frekuensi dari keingkarannya itu sudah fatal. Contohnya dalam Al-Quran terdapat dalam penggalan Quran Surat Al-Imran ayat 186, Latu belawun nafi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta dan dirimu. Pada ayat di atas tergambar bahwa mukhotabnya mengingkari dan menentang isi beritanya. Dalam kondisi seperti ini, kalimat wajib disertai beberapa sarana penguat yang mampu mengusir keingkaran mukhotab dan menjadikannya menerima kalam khobar yang disampaikannya. Pemberian penguatan ini harus disesuaikan dengan frekuensi keingkarannya. Oleh karena itu, pada ayat di atas diperkuat dengan 2 taukid, yakni qasam dan nun taukid.
Baik, selanjutnya akan dibaca oleh Rahmi. Ini lanjut aja atau gimana? Rupanya kan nggak ada. Tunggu dulu apa ya? Bagaimana? Gimana teman-teman, ini mau dilanjut baca atau tunggu bapaknya dulu? Oke, Mbak. Maaf, tadi sampai mana? Oke. Sampai mana, Mbak, tadi, Mbak? Halo? Halo, halo. Kelas A, Pak. Mas A ya? Maaf, tadi listrik tiba-tiba mati. Oke. Tadi sampai mana, Mbak? Bukan ini dah kayaknya tadi. Halo? Kelas A? Ayo Klau diulang. Ya, Pak. Dibacain. Ini contohnya Terakhir tadi? Mana? terakhir Husna. Tentang, kalau nggak salah tadi tentang apa pembagian berdasarkan mukhatabnya tadi ya. Oh iya Pak, slide ketiga. Ya, berdasarkan mukhatabnya. Aqsamul khabar hasba mukhatibihi. Mukhatibi. Ini ya Pak. Ya, betul. Jadi tadi dicontohkan akhuka qadimun. Ya. Jadi semua ayat Al-Quran yang bentuknya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, ya, yang tidak ada huruf taukidnya, maka itu bisa dimasukkan dalam contoh kalam ibtidai. Ya. Misalnya apa? Ya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Tidak ada apa huruf taukid di situ, ya, tidak ada apa bentuk-bentuk taukid di situ, baik menggunakan huruf inna, anna, atau menggunakan lam at-taukid, atau menggunakan nun taukid. Nah, ketika satu pernyataan, satu kalimat, atau jumlah ismiyah atau fi'liyah, itu yakhlu min malamih taukid, ya, tidak ada apa berbentuk
taukid atau penguatan di situ, maka bisa dikategorikan sebagai kalam ibtidai. Baik, nanti diusahakan untuk dicari contoh dari Al-Quran, Mbak ya. Lanjut. Silakan Claudia. Lanjut, Mbak. Sesungguhnya saudaramu datang dari kalimat di atas, pembicara ingin menjelaskan kalam khobar kepada mukhotob dengan menggunakan taukid. Karena pembicara menilai perlunya memberi taukid untuk menguasai mukhotob yang sedikit ragu-ragu dengan khobar yang kita sampaikan. Kalam ingkari dimaksud dengan kalam ingkari, yakni ketika mukhotob dalam kondisi mengingkari khobar yang disampaikan oleh pembicara, mengingkari isi kalimat yang disampaikan. Dalam kasus ini, pembicara harus memasukkan kalimat penguat lebih dari satu ataupun dua. Bahkan diharuskan lebih apabila frekuensi dari keingkarannya itu sudah fatal. Contohnya dalam Al-Quran terdapat penggalan dalam surat Al-Imran ayat 186, Latu belawun nafi amwalikum wa angfusikum. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta dan dirimu. Pada ayat di atas tergambar bahwa mukhotobnya mengingkari dan menentang isi beritanya. Dalam kondisi seperti ini, kalimat wajib disertai beberapa sarana penguat yang mampu mengusir keingkaran mukhotob dan menjadikannya menerima kalam khobar yang disampaikannya. Pemberian penguatan ini harus disesuaikan dengan frekuensi keingkarannya. Oleh karena itu, pada ayat di atas diperkuat dengan dua taukid, yakni qasam dan nun taukid. Ya, bentar Mbak. La, di situ ada lam taukid dan juga nun taukid dalam satu kata sekaligus. La tublawun fi amwalikum wa anfusikum. Nah, penggunaan taukid dalam kalam ingkari ini ya itu disesuaikan dengan kadar keraguan mukhatab gitu. Ya, yang ada ya semakin banyak ya ada taukid ya perangkat taukid yang digunakan dalam sebuah kalimat, semakin tinggi pula tingkat keraguan orang yang diajak bicara. Ya. Oke, karena ini menyangkut sesuatu yang abstrak, sesuatu yang akan terjadi. Maka Al-Quran perlu meyakinkan manusia akan hal itu, gitu ya. Kemudian bisa difahami. Nah, tolong Mbak, ini kelas apa ini? A ya? Kelas A, Pak. Oke, nanti formatnya tolong bisa diperbaiki ya. Jadi Ya, tidak Pak, copy paste seperti ini. Ini nilainya minimal ini kalau bentuknya seperti ini ya. Tidak ketahuan mana terjemahan Al-Qur'annya, mana penjelasannya ya. Fontnya semuanya sama ya. Coba adik-adik berlatih ya, membiasakan diri untuk membuat satu presentasi yang bagus, Mbak ya. Karena pegang kata-kata Pak Ziyad ini, nanti sudah kalian terjun ke masyarakat ini juga akan kepake ya kemampuan untuk bisa membuat mendesain sebuah presentasi yang bagus ya, karena umat sekarang sudah lebih modern ya, pengajian pakai presentasi, ada slide ya, apalagi kalau Mbak nanti melanjutkan ke S2 ya tetap dipakai ya. Mau kata nanti sudah terjun ke masyarakat sekalipun juga akan kepake, dan itu terjadi sendiri pada Pak Ziyad juga gitu ya. Dulu berlatih untuk bisa membuat sebuah presentasi yang bagus, sehingga ya sekarang apalagi pengajian online semuanya harus menggunakan presentasi, harus ada visualisasi. Bukan jipeng aja, ngaji ngupeng ya, tapi harus ada visualisasi.
Nah, itu akan mendukung ya dakwah kita, akan mendukung penyampaian kita dengan bentuk presentasi atau slide yang bagus. Ya. Baik, makanya UTS di sini Pak Ziad arahkan ke sana. Ya. Jadi untuk S1 ya harus buat presentasi yang bagus, ya, eye catching, enak dilihat, representatif, ya itu yang harus terpenuhi dalam slide. Ya, silahkan adik-adik berlomba-lomba untuk membuat presentasi yang bagus, dan ya nanti al-ajru bi qadril masyaqqah, ya nilai UTS akan tergantung pada seberapa bagus atau tidaknya presentasi yang nanti dikumpulkan. Baik, lanjut. Lanjutannya apa, Mbak? Sudah? Ini masih ada contoh ini, Pak. Ya, silakan. Contoh. Ini adalah contoh kalam ibtidai dalam Al-Qur'an. Tadi kan ada kalam ibtidai, ada kalam apa namanya? Kalam tolabi sama kalam inkari, Pak. Iya, tolabi, inkari. Nah, ini apa? Contoh apa ini? Ini contohnya. Contoh kalam ibtidai tapi yang dalam ayat Al-Qur'an-nya. Oh, ya nanti tinggal di-replace saja, Mbak, ya. Iya, Pak. Nanti contoh yang bukan Al-Qur'an di take out aja. Langsung aja baik, contoh Pak. pada Al-Qur'an. Ya, silakan. Contohnya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Ayat di atas didapati bahwa Allah menyuruh orang-orang yang mengingkarinya dan menentang keesaannya, akan tetapi Allah menyampaikan khobar kepada mereka tanpa disertai dengan huruf taukid, seperti yang disampaikan dengan mukhotof yang khailuz zidni, atau kosong hatinya. Karena sesungguhnya di hadapan mereka terdapat bukti-bukti yang jelas dan hujah-hujah yang pasti, yang seandainya mereka mau memperhatikannya, niscaya mereka akan menemukan hal-hal yang sangat memuaskan dan menundukkan. Oleh karena itu, Allah tidak menegakkan pertimbangan bagi keingkaran yang demikian, dan tidak menganggap perlu mengarahkan khitab secara khusus kepada mereka. Ini adalah contoh kalam ibtidai di mana mukhotob atau pendengarnya adalah orang ingkar. Nah, coba di cross check lagi. Kalau kalam ibtidai itu ya bukan orang yang ingkar, ya, namanya juga khaliyul dhihni, ngasih tahu orang yang sama sekali belum tahu, sehingga tidak perlu menggunakan adatut taukid. Coba ya, terkecuali kalam ingkari. Kalau kalam ingkari, ya orang harus diyakinkan karena dia mengingkari, tidak mengakui, tidak mengimani, sehingga harus diyakinkan. Caranya bagaimana? Caranya ditambahkan adatut taukid dengan menggunakan huruf inna, dengan menggunakan lam taukid atau nun taukid, ya lebih dari sekali dan seterusnya. Tolong bisa di cross check lagi nih, Mbak. Oke, lanjut. Ini untuk contoh kalam khobar inkari yang dalam ayat Al-Qur'an-nya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pada kalimat di atas dikatakan sebagai kalam khobar inkari karena mempunyai dua huruf taukid, yaitu lam ibtida dan qad. Sudah, Pak? Ya, baik. Tapi alasannya bukan karena, ya, bukan hanya semata karena sebuah kalimat itu menggunakan adatut taukid, terus kemudian kita menyatakan itu kalam inkari, Mbak, ya. Belum tentu, bisa jadi kalam khobari, ya. Nah, makanya kita mesti harus tahu konteks ayat tersebut. Ya, dalam konteks seperti apa ayat ini muncul gitu, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa tujuan
taukid di sini untuk meyakinkan siapa, dalam kondisi seperti apa. Nah, itu yang menjadi argumentasi bahwa ayat ini adalah contoh dari kalam ingkari. Bukan semata-mata karena keberadaan ada taukid dalam ayat ini. Mbak ya? Mudah-mudahan bisa difahami adik-adik sekalian. Oke. Lanjut ke kelas berikutnya, kelas B. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kalam khabari. Yang pertama yaitu ada kalam khabari ibtidai, yaitu mukhatab yang belum tahu apa-apa. Yaitu keadaan Bacanya apa itu, Mbak? Arabnya? Halo? Ya Bapak, halo? Ya, jadi alnya nggak usah, Pak. Ya, khaliyut ini aja. Jangan al-khaliyut ini, enggak. Ini pakai idhofah. Khaliyut dhihni. Alnya dibuang. Yang pertama yaitu halam khabari ibtidai. Ya, gini, Mbak. Kalau ya, adik-adik biasakan ya membuat satu terma itu sekali lagi ya, Faziat ulang-ulang biar adik-adik juga terbiasa ya. Membuat istilah itu harus konsisten ya. Misalnya yang ada di hadapan kita ini. Dalam khabari talabi yang kedua ini, mukhatab yang ragu-ragu, mutaraddidul dhihni. Nah, yang pertama mukhatab yang belum tahu apa-apa. Kalau mau konsisten, maka bentuknya harus isim fa'il. Mutaraddid itu kan isim fa'il. Ala wazni mutafa'ilun. Tafa'ala wazannya taraddada ya taraddadu taraddudan. Ya, fahuwa mutaraddidul dhihni. Maka yang pertama, ya bentuknya juga harus isim fa'il. Jangan pakai masdar. Ya. Jadi khalin, fahuwa khalin. Wadhaka makhluwun. Jadi khaliyud dhihni. Kha pakai alif khaliyud dhihni. Artinya mukhatab yang belum tahu apa-apa. Itu Mbak ya. Mukhatab yang menolak khabar, maka mungkirul khabari. Ya, gitu ya. Mungkirul, jangan ingkar. Ingkar itu pakai masdar. Jadi kalau pakai, maksud Pak Ziyad, kalau pakai masdar semuanya. Gitu ya. Khaliyud dhihni, taraddudud dhihni, ingkarul khabar. Gitu ya. Atau pakai sigat atau bentuk isim fa'il semuanya. Khaliyud dhihni, mutaraddidud dhihni, mungkirul khabar. Itu baru cakep. Ya, baru oke itu. Ya. Oke. Baik. Lanjut, Mbak. Nanti contohnya dari Al-Quran semuanya ya, diganti dari Al-Quran. Karena contohnya banyak sekali, Mbak. Ya. Terkecuali kalau sedikit gitu ya, Pak Zat maklumi. Ini, wah itu nggak terhitung jumlahnya. Oke, lanjut. Yaitu keadaan mukhatab yang belum tahu sedikit pun tentang informasi yang disampaikan. Mukhatab diperkirakan akan menerimanya dan tidak ragu-ragu. Oleh karena itu tidak diperlukan taukid dalam pengungkapannya. Contohnya yaitu aku kaqadimun, yaitu saudaramu telah datang. Yang kedua yaitu kalam khabari tolabi atau mukhatab yang ragu-ragu. Taradid dhihni. Jika mukhatab diperkirakan ragu-ragu dengan informasi yang disampaikan, maka perlu diperkuat dengan taukid. Contohnya yaitu inna aku kaqadimun. Coba yang baca ini. Apa hukumnya inna? Amalnya inna dalam nahwu.
guna ya, Pak? Hah? Apa, Pak? Amalnya inna. Pak, ya belajar balaghah itu adalah satu tahapan sesudah kita memahami, belajar dan memahami ilmu nahwi. Kalau kita nggak paham ilmu nahwi, bagaimana kita bisa memahami balaghah? Karena balaghah itu satu tingkat di atas ilmu nahwi. Ya, apanya seperti itu. Coba apa amal inna? Menasabkan mubtada, merofakan Tansabul isma wa tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tentu di sini ya salah, Mbak ya. Mestinya inna aku apa akha? Aku, Pak. Iya, inna akhaka qadimun, bukan akhuka. Ya, Mbak ya. Ya, jadi penting ya ketika adik-adik mengutip itu kita mesti harus paham apa yang kita kutip salah atau benar. Kalau salah kita benarkan ya. Jangan terus langsung dikutip, di copy paste, nggak diperiksa lagi ya, Mbak ya. Oke, nggak apa-apa kalau S1 Pak Ziyad maklumi. S2 Pak Ziyad gunduli itu ya kalau laki-laki. Baik, lanjut Mbak. Yang ketiga yaitu kalam khabari ingkari, yaitu mukhotob yang menolak khobar atau ingkar. Kadang juga terjadi. Ya, nanti dibetulkan ya penggunaan istilahnya itu. Jangan zigzag begini. Pilih salah satu bentuk masdar atau bentuk isim fa'il. Tadi sudah dicontohkan Pak Ziyad ya. Kalau bentuk isim fa'il khaliyuddih, mutaraddiduz, kemudian mungkirul khabar. Ya. Kadang juga terjadi mukhotob yang secara terang-terangan menolak informasi yang kita sampaikan. Penolakan tersebut terjadi karena informasi yang kita sampaikan bertentangan dengan informasi yang dimilikinya. Contohnya yaitu wallahi inna akhuka qadimun. Artinya, demi Allah, sungguh saudaramu telah datang. Selanjutnya yaitu mengenai kalam insya'i. Kata insya'i merupakan bentuk masdar dari kata insya'a. Kata tersebut. Sebentar sebelum ke insya, Mbak. Coba kelas C. Untuk kelas C ini Pak, kita nggak kecantumin yang macam-macamnya. Macam apa? Oh, aqsamul khabar. Nah, berarti adik-adik yang dari kelas C tahu ya, mana yang harus ditambahkan, mana yang harus dilengkapi ya. Jadi, teman-teman, adik-adik pemakalah yang katakanlah belum lengkap, ini salah satu manfaat kelas itu digabung ya. Jadi tahu, oh saya kurang di materi ini. Oh, saya sudah pas ini pembahasannya. Baik, silahkan Mbak. Di samping ini contohnya, oke silahkan. Nanti semua contoh yang bukan dari Al-Quran, tolong bisa di-take off. Baik Pak. Kalam khobar diucapkan untuk maksud yang lain yang dapat dipahami dari susunan kalimat. Yang pertama yaitu ada al-istirham, artinya yaitu untuk mencari belas kasihan. Contoh perkataan Ibrahim bin Al-Mahdi kepada Al-Ma'mun. Ataitu jaroman syani'an wa anta lil afwi ahlun fa in afauta fa minnun. Apa Mbak? Ataitu jurman syani'an. Ataitu jurman syani'an. Syani'an wa anta lil afwi ahlun. Wa anta lil afwi ahlun fa in afauta
faminun gitu ya Pak. Fa in Faman. asauta ya famannun. Famannun. Wa in qatalta fa'adlun. Ya, fa'adlun. Ya. Aku melakukan kesalahan yang besar dan engkau sangat pengampun. Maka apabila kamu memaafkanku, itulah yang kuharapkan. Dan bila kamu membunuhku, maka engkau adalah adil. Dari ungkapan Ibrahim bin Al-Mahdi, dapat kita simpulkan bahwa ia berbicara tentang khobar dengan tidak menyangkutkan faidah khobar ataupun lazimul faidah. Akan tetapi ia menyampaikan kalam khobarnya dengan makna istirham atau minta dikasihani. Yang kedua yaitu idharud dha'fi, untuk menampakkan kelemahan. Ya, kalau al-istirham itu Mbak ya. Al-istirham itu semua kalimat doa ya. Misalnya doanya Nabi Ayub ya. Doanya Nabi Ayub apa? Ini masaniya syaitanu binusbi wa'ada. Ya. Atau di surat Al-Anbiya itu apa? Rabbi inni masaniya dhurru wa anta arhamur rahim. Ya. Lanjut Mbak, idharud dha'fi. Iya. Idharud dha'fi atau untuk menampakkan kelemahan. Contohnya pada surat Maryam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Artinya dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Oh itu kurang enggak ini Pak, enggak kehapus wahai Tuhanku. Apanya enggak? Pada kalimat di atas, yakni perkataan Zakaria alaihissalam yang termaktub dalam Al-Quran, surah Al-Maryam, ayat keempat, yang mana Nabi Zakaria menyifati dirinya dan menampakkan kelemahan dan terkikisnya kekuatannya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada idharut tahassur, untuk menampakkan kekecewaan. Contohnya pada surat Ali Imran ayat 36, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Dalam kalimat di atas dapat kita telaah bahwasanya Imran seolah-olah ia menampakkan kekecewaan. Selanjutnya al-fakhr, untuk kesombongan. Contohnya pada surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Selanjutnya. Ini kelas C ya? Iya Pak. Oke, baik. Silakan dilanjutkan pembagian kalam insya. Oh, sudah pembagian, ta'rifnya mana? Ya Pak. Bagaimana Pak? Ya. Ini kok sudah kalam insya, pembagiannya biasanya sebelum aksam, dimanapun dalam berbagai macam disiplin ilmu itu, Mbak. Kalau sudah bab pembahasan pembagian itu setelah definisi. Definisinya mana? Tadi kan kalamul khabar. Nggak ada Pak. Nah, kan? Ya, oke, berarti tahan dulu kelas B. Oh, ini ada nih, ya. Nanti kelas C tolong bisa dilengkapi ya. Baik, Pak. Silakan kelas B. Ya, kalam insya'i. Al-kalam al-insya'i atau dalam bentuk nakirah kalam insya'i atau dalam bentuk idhafah kalam insya'i. Ya, silakan dipilih. Silakan, Mbak.
Yang kedua adalah kalam insya'i. Kata insya'i merupakan bentuk masdar dari kata ansya'a. Kata tersebut bermakna membangun, memulai, kreasi, asli, menulis, dan menyusun. Secara istilah ialah malayah tabilu sidqon, wala kadiban, kal amr, wan nahi, wal istifami, wa tamanni, wan nidai. Bacanya yang benar, Mbak ya. Nah, biasakan membaca kalimat bahasa Arab yang benar. Kal amri, ini ada hamzahnya. Kurang ya. Kal amri, wan nahyi, wal istifhami, ya, kan wal istifhami, wat tamanni wan nidai wa ghairiha. Ya, lanjut. Baik, yang artinya adalah apa-apa yang tidak dapat dinilai jujur dan bohong seperti perintah, larangan, pernyataan, angan-angan, daya tarik, dan lain-lainnya. Menurut terminologi, kalam insya'i adalah kalimat yang mengandung unsur kebenaran, bukan kebohongan terhadap dirinya. Sedangkan menurut istilah ulama balaghah, al-insya didefinisikan sebagai berikut, kalamun la yahtamilu sidqon wala kadziban lidzati, yaitu kalimat yang tidak dapat diklaim benar atau dustanya pada esensi berita itu sendiri. Ya, next. Bagian. Ya, sebelum pembagian coba kelas A. Kelas A. Nah. Untuk kelas A cuma sampai segitu Pak. Kirain insya'i itu bukan bagian dari khobar. Duh, gimana? Itu pembagian dari kalam. Bagian dari ya kalam. Ya, aqsamul kalam. Itu ada kalam khabar, ada kalam insya. Ya. Jadi insya harus masuk kalau pembahasan kalam. Oke ya. Baik, kalau begitu silakan. Harus ditambahkan, Pak ya. Baik, Pak. Nanti direvisi lagi, Pak. Ya, kalau kelas B coba silakan diteruskan. Aqsamu kalamil insya atau aqsam al-kalam al-insya'i. Baik, pembagian kalam insya yang pertama adalah al-insya at-thalabi, yaitu sesuatu yang mengandung perintah yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung pada waktu memerintahkannya. Ya, al-insya at-thalabi ialah alladzi ma yastada'i matluban ghairu hasilin fi i'tiqadil mutakallim fi i'tiqadil mutakallim waqt talab. Fi i'tiqadil mutakallim waktu tolaba. Ya. Yang artinya sesungguhnya sesuatu kalam yang menghendaki adanya suatu tuntunan yang tidak terwujud ketika kalam itu diucapkan. Lalu persisnya sebenarnya bukan tuntunan, Pak, tapi tuntutan. Oh ya. Tuntutan. Iya, Pak, tuntutan. Salah ngetik, Pak. Ya. Tuntutan. Nah, lalu kemudian insya tolabi terbentuk dari beberapa hal, seperti yang pertama adalah al-amr. Al-amru yaitu meminta, menuntut pelaksanaan suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya, posisinya kepada orang yang lebih rendah. Dikenal juga dengan nama perintah atau instruksi. Contohnya pada Al-Quran, Surah Al-Insan ayat 23 dan 24. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkan Al-Qur'an kepadamu Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan jangan ikuti pendosa dan orang yang sangat kufur di antara mereka. Dilihat dari bentuk kalimatnya, al-amr dalam bahasa Arab memiliki 4 pola kalimat, yaitu yang pertama adalah fi'il amr. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60, Kulu washrobu mir rizqillah.
Makan dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan. Lalu yang kedua adalah isim fa'il amr. Isim fi'il amr. Ya. Contohnya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Ya, kenapa di ayat ini, Mbak, nggak ada garis bawahnya? Yang mana syahidnya? Yang mana isim fi'il amr itu? Mana ya Pak ya? Saya juga nggak tahu Pak. Tuh. Ya. Ini alaikum anfusakum. Oh, yang alaikum anfusakum, Pak. Ya, alaikum anfusakum. Baik, ya. Pak. Lalu yang ketiga adalah fi'il mudhari yang contohnya terdapat pada surat At-Tolak ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atim min sa'atih. Hendaklah bagi orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Lalu yang keempat adalah masdar pengganti fi'il amr. Contohnya pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lalu kemudian an-nahyu, makna an-nahyu adalah melarang, menahan, dan menentang. Maksudnya adalah meminta lawan bicara untuk meninggalkan atau tidak melakukan suatu pekerjaan. Jikalau al-amru memiliki beberapa sigot berbeda dengan an-nahyu yang hanya memiliki satu sigot yaitu dengan fi'il mudhari yang disertai dengan la nahiyah. Contohnya pada Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya, sebentar Mbak. Ini Mbak ngambil tulisan mushafnya ini dari mana? Dari standar Kemenak ya? Yang Kemenak tulisan yang ada di Word, Pak. Hah? Iya. Yang Kemenak yang ada di Word. Kemenak yang ada di Word itu ya? Iya. Oh, ya. Karena ini nggak dibedakan mana hamzah wasal dan mana hamzah qata. Saya belum pernah pakai itu sih, standar Kemenak. Kalau Pak Ziad sudah terbiasa pakai standar internasional, Jamak Malik Fahad. Jelas. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, Mbak. Lalu pada an-nahyu terdapat variasi makna. Yang pertama adalah doa. Contohnya ialah pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Lalu yang kedua adalah petunjuk. Contohnya pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkanmu. Ya, niscaya di sini diganti justru. Diterangkan kepadamu justru menyusahkan atau dapat menyusahkan. Ya. Baik, Pak. Di sini syahidnya mana? Petunjuk, Pak, itu latas alu. Ya. Latas alu an asya. Ya. Baik, lanjut. Lalu kemudian yang ketiga adalah ancaman. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 42.
Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Lalu yang keempat adalah berkelanjutan. Contohnya adalah Al-Quran surah Ibrahim ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Iya. Ini syahidnya mana, Mbak? Wala tahsabanna, Pak. Iya, baik. Lanjut. Lalu kemudian an-nida. An-nida ialah tuntunan mutakalim yang menghendaki seseorang agar menghadapnya. Dikenal juga dengan nama memanggil. Adapun huruf-huruf nida seperti ya, ayah, ai, haya, wa, a, dan hamzah. Selain berfungsi memanggil, an-nida memiliki makna yang beragam seiring konteks yang melingkupinya. Macam-macam arti nida di antara lainnya yang pertama adalah al-ighroh, bujukan atau anjuran. Contohnya, ya syaja'u aqdam. Wahai pemberani. Ya syaja'u aqdam. Ya syuja'u. Oh, ya syuja'u. Aqdim. Ya. Ya syuja'u. Aqdim. Bukan aqdam. Majulah. Aqdim. Lanjut. Lalu yang kedua adalah at-tahrim atau nanti dicari contoh dalam Al-Qur'an, Mbak, ya. Oh, baik, Pak. Ya. Lalu yang kedua adalah at-tahrim atau kasihan. Contohnya ya miskin, wahai kasihan orang miskin. Lalu yang ketiga adalah at-tahassur wa taujih, penyesalan dan kesakitan. Contohnya pada Al-Qur'an surat An-Nahl. At-tahassur wa taujih. Pakai ain, Mbak. Oh, baik, Pak. At-tahassur wa taujih, penyesalan dan kesakitan. Contohnya Quran surah An-Naba ayat 40. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir berkata, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Ya, di sini di mana syahidnya, Mbak? Syahidnya kuntu turaba, Pak. Hah? Kita sedang membahas tentang ya laitani. Iya, ya, Pak, ya. Ya, lanjut. Ya. Lalu yang keempat adalah al-isti'anah atau memohon pertolongan. Contohnya, ya Allah lil mu'minin. Artinya, wahai Allah, tolonglah orang-orang yang beriman. Ya, itu banyak sekali di Al-Quran, Mbak. Ya, nanti diganti ya contohnya. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Lalu yang keempat adalah keempat adalah tamani. Tamani adalah kalimat yang berfungsi untuk menyatakan keinginan terhadap sesuatu yang disukai. Dalam istilah ilmu balaghah ialah talaba syai'un mahbubu. Talabu syai'in. Oh, Talabu syai'. Talabu ini kurang nih, Mbak. Kurang al nih. Talabu asyai'il mahbub. Ya. Kurang al. Talabu syai'il mahbub. Alladhi la yurja. Oh, la yurja. Al-mahbub alladhi la yurja. Wala yatawaqqa'u usul. Wala yatawaqqa'u. Kayaknya kurang nih. La yurja. Ya, nggak apa-apa sih. Ya. Talabu syai'il mahbub alladhi la yurja. Wala
Yatawaqqa'u Oh, husulahu. husuluhu. Oh, husuluhu. Wala yatawaqqa'u husuluhu. Talabu syai'i mahbubu alladzi la yurja wala yatawaqqa'u husuluhu. Ya. Ialah menuntut sesuatu yang diinginkan akan tetapi tidak mungkin terwujud. Kalimat angan-angan ini menggunakan kata laita, namun terkadang juga menggunakan kata lain seperti hal, lau, la'ala. Contohnya pada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 79, Ya laita lana mislama utiya qarunu innahu lagu hadzin azim. Yang artinya, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. At-Tamani sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sesuatu yang mustahil digapai. Contohnya, ala laita syababa ya'udu yauma. Yang artinya, aduh seandainya masa muda itu kembali sehari saja. Ya, baiknya ganti contohnya, Mbak. Contoh yang di atas juga boleh direpro lagi. Ya laitani kuntu turaba. Yang tadi, Pak, dipindah ke sini. Ya. Oke, baik, Pak. Lalu yang kedua adalah sesuatu yang mungkin digapai namun tidak mampu teraih. Contohnya surat Al-Qasas ayat 79, Ya laita lana mislama utiya Qarun. Andai kata kita mestinya begini, Mbak. Namun tidak mampu diraih itu abaikan. Nanti ganti ya. Sesuatu yang mungkin digapai. Kalau yang di awal mustahil digapai. Yang kedua, suatu yang mungkin digapai. Nah, contohnya ganti perkataan Siti Sarah. Siti Sarah ya. Atau ya, Siti Sarah. Istrinya Nabi Ibrahim. Qalat ya waylata a'alidu wa ana ankusu wa hadha ba'li syaikha. Nah, hadha syai'un ajib. Ya. Baik, Pak. Contohnya. Berarti yang tadi yang Qarun dipindah ke yang mustahil digapai ya, Pak? Ya, mustahil digapai. Yang tadi, contoh yang ya laitani kuntu turaba, perkataan orang kafir saat disiksa di akhirat kelak. Ya laitani kuntu turaba, sesuatu yang mustahil digapai. Lalu contoh sesuatu yang mungkin digapai adalah perkataan Sayyidah Sarah. Qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'd syai'. Hadha syai'un ajib. Mungkin digapai. Baik, Pak. Atau yang ada di surat Ad-Dariyat sama pernyataan Siti Sarah, tapi tidak menggunakan ya laita, tidak menggunakan laita. Kalau kayak gitu nggak apa-apa, Pak. Kalau nggak ada ya jangan, karena ini kan tamanni. Ya, tamanni itu terikat dengan adatut tamanni. Ya, la'alli, ya, atau pakai kata la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla. Ya, itu juga bisa. Tidak harus dengan laita. Jadi la'alla. Oh iya. Mbak, sudah banyak aplikasi Al-Quran, ya. Tinggal download aplikasi, cari dengan menggunakan kata kunci la'alla atau laita. Oh, akan ketemu ayatnya. Ya. Oke. Lanjut. Lalu yang keberapa sih? Lalu kemudian istifham. Kata istifham merupakan bentuk masdar dari kata istafhama. Secara leksikal, kata tersebut bermakna meminta pemahaman atau pengertian. Secara istilah, istifham bermakna tolabul ilmi bisyai'i al-ilmu lam yakun. Nah, ini salah nih pasti. Ilmunya take out, buang.
talabul ilmi bisyai'i lam yakun ma'luman min qablu. Wa dzalika bi adatin min ihda adawatihi. Coba ya. Berarti yang bisyail ilmunya ini dihapus ya, Pak? Bukan. Al-ilmunya. Yang kedua itu yang dihapus. Oh, yang baik. pertama sudah betul. Talabul ilmi bisyai'i lam yakun ma'luman min qablu wa dzalika bi adatin min ihda adawatihi. Oke, istilah istifham ialah talabul ilmi bisyai'i lam yakun ma'luman min qabli wa dzalika min qablu wa dzalika bi adati min ihda adwatihi. Ialah menuntut pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Kalimat tanya ini dapat diungkapkan melalui kata tanya yang disebut dengan adwat al-istifham. Selanjutnya, Pak. Ya. Kata-kata yang digunakan untuk istifham ialah a, hal, ma, man, mata, ayana, kaifa, aina, kam, ai, ana. Contohnya, Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 1, hal ataka haditsul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Lalu, bentuk kedua dari al-insya ialah al-insya ghairu thalabi yang akan dilanjutkan oleh Kak Jamilah. Baik, Kak Jamilah, silakan. Baik. Al-insya'i ghairu talabi. Kalimat yang di dalamnya tidak menghendaki suatu permintaan atau kalimat yang tidak menuntut terjadinya sesuatu. Alladzi ma la Ad'i matluban ghaira yastad'i matluban ghaira hasilin. Kalam yang tidak menghendaki makna yang diharapkan yang tidak bisa tercapai pada waktu adanya tuntutan. Kategori al-insya'i ghairu talabi yang pertama, mat atau pujian. Contohnya dalam Quran surah An-Nahl ayat 30. Wala ni'ma darul muttaqin. Artinya itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian zam atau celaan. Contohnya yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Artinya seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Selanjutnya, yang ketiga qasam, yang artinya sumpah. Contohnya dalam Quran surah Al-Lail ayat 1, wal laili idza yaghsha, yang artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang. Kemudian yang keempat raja atau pengharapan. Contohnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 52, fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrim min indihi, yang artinya mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau suatu keputusan dari sisinya. Ya, baik. Oke. Jadi sudah cukup jelas, sehingga saya tidak perlu banyak menambahkan. Silakan kelas terakhir. Kelas C. Baik, Pak. Pembagian kalam insya ada dua macam, yaitu tolabi dan ghairu tolabi. Kalam tolabi adalah kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Kalam tolabi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu amar, nahi, istifham, tamanni, dan nida. Kalam ghairu tolabi adalah kalimat yang tidak menghendaki terjadinya sesuatu. Kalam jenis ini banyak bentuknya, antara lain ta'ajub, azam, qasam, dan kata-kata yang diawali dengan af'alur roja.
Ya, silakan. Lanjut. Macam-macam kalam tolabi. Yang pertama ada amar atau kata perintah. Amar adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu yang datang dari atas kepada yang di bawahnya. Contohnya fi'il amar, seperti contoh dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 56. Wa aqimus salata wa atawuz zakata wa Atuz zakat. Oh iya Pak. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kamu dirahmati. Yang kedua ada nahyi atau kata larangan. Nahyi menurut ilmu bayan adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang datang dari atas kepada yang di bawahnya. Nahyi dapat diungkapkan dengan satu cara, yaitu menggunakan fi'il mudhari dan didahului dengan la nahyi yang menjazmkannya. Contohnya pada surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Macam yang ketiga yaitu istifham atau kata tanya. Istifham adalah tuntutan untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Kalimat tanya ini dapat diungkapkan melalui kata yang disebut adawatul istifham. Contohnya yaitu ayyana, untuk menanyakan ketentuan waktu dan berfungsi untuk membuat takut atau tahwil. Contohnya pada surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu, kepada Nabi Muhammad, tentang kiamat kapan terjadi. Macam yang keempat yaitu tamanni, atau kata untuk menyatakan harapan terhadap sesuatu yang sulit terwujud atau angan-angan. Contohnya pada surat Asy-Syu'ara ayat 102 diungkapkan dengan menggunakan law. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Seandainya dapat kembali ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang kafir menyesal atas kekafirannya selama hidup di dunia, dan setelah di akhirat disiksa, mereka ingin kembali lagi ke dunia untuk beriman dan memperbaiki yang terlanjur mereka lakukan. Dan hal ini tidak mungkin terjadi. Macam yang kelima yaitu nida atau kata seru atau panggilan. Contohnya pada surat Al-Isra ayat 101, bahwasanya Allah berfirman mengungkapkan ucapan Fir'aun kepada Nabi Musa. Inni la azunnuka ya Musa mashura. Sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa engkau, wahai Musa, terkena sihir. Selanjutnya, ada macam-macam kalam ghairu talabi. Yang pertama yaitu ta'jub. Kalam insya, tambahkan Mbak ya. Kalam insya ghairu talabi. Ya, baik Pak. Macam-macam kalam insya ghairu talabi. Yang pertama yaitu ta'jub, atau kata untuk menunjukkan rasa takjub. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Macam yang kedua itu azam, kata untuk menyatakan celaan. Bi'sal layali sahidtu min turabin syauqan ila mayyabit yarquduha mayyabitu yarquduha. Sejelek-jeleknya malam adalah malam yang pada malam itu aku tidak dapat tidur karena merindukan dan mengkhawatirkan seseorang yang tidur pulas. Macam-macam kalam insya ghairu talabi yang ya, termasuk tadi ya Mbak ya,
Yang mu'addam itu adalah misalnya contoh Al-Quran, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ya. Oke. Jadi tolong bisa diganti contoh dari Al-Quran dan banyak contoh yang lain. Baik, Bapak. Yang macam yang ketiga yaitu qasam atau sumpah. Contohnya pada surat Al-Anbiya ayat 57. Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Macam yang keempat yaitu kata-kata yang diawali dengan af'alur raja. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 52. Fa'asallahu ayyatiya bil fath. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya. Baik, terima kasih para pemakalah. Ya, tolong yang belum lengkap dilengkapi, dan itu salah satu sekali lagi manfaat kita gabung kelas sehingga bisa saling melengkapi dan bisa saling berlomba. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Semoga bisa difahami karena pembahasan ilmu ma'ani bab al-khabar wal insya ini sebenarnya paling mudah, Mbak. Pembahasan paling mudah. Kalau yang paham nahwu ya insyaallah sudah sambil merem aja insyaallah sudah bisa paham. Demikian saya pikir sudah cukup bisa difahami ya penjelasan tadi. Oleh karenanya saya tidak perlu banyak menambahkan, hanya mengarahkan saja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.